Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Y2 Framework. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu Getting Data from Users. Video ini merupakan video teori di mana latihannya nanti akan terpisah dalam video lainnya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke materinya. Di sini yang pertama yaitu membuat forms. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widget active form. Jadi kita menggunakan widget. Nah, pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel di database, yang basisnya itu menggunakan atau mengextend pada active record, lalu model yang berdiri sendiri, yang mengextend pada kelas model, seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kode PHP yang menggunakan active form fungsi field ini akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya yang sesuai template yang kita gunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model lalu nama atributnya. Contohnya di sini login form lalu username. Oke, di sini adalah potongan kodenya. Pertama di sini login form modelnya ya. Nah, di sini login form ini mengextend pada kelas model atau model yang berdiri sendiri, tidak pada active record ya. Di sini didefinisikan terlebih dahulu mengenai atribut-atributnya atau variabelnya. Lalu di sini dilakukan rules. Jadi kita mendefinisikan validasi rules di blok ini ya, di array return ini. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembuatan view-nya atau tampilannya. Di sini yang digunakan yaitu Y helpers HTML lalu Y widget active form. Jadi kita dependensi pada ini ya, pada active form atau kita menggunakan widget. Lalu di sini kita begin dulu ya, active form begin seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Lalu di sini ID login form untuk ID-nya dan optionnya ini termasuk kelas ya. Nah, kelas yang digunakan ini form horizontal. Jadi form yang ke bawah ya. Ini nama kelasnya, kelas pada bootstrap ya. Lalu di sini menambahkan hint dan label yang dikustomisasi. Di sini ada field, lalu kita masukkan variable model, lalu username dan text input. Jadi di sini kita akan membuat sebuah inputan yang berupa text field. Selanjutnya akan diberi hint berupa isi teksnya ini ya, please enter your name. Dan label untuk inputan ini yaitu name. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada password input. Nah, password input ini ya tentunya pertama kita membuat sebuah password inputnya ya. Jadi di sini password, lalu di sini password input. Sudah tahu semua ya perbedaan antara password input dan text input. Jadi akan diubah ya. Inputan kita itu tidak akan terlihat teksnya, melainkan akan diubah menjadi bintang atau bulat-bulat kecil. Selanjutnya di sini membuat email input ya, atau inputan yang berupa email. Di sini menggunakan sama seperti yang tadi, form, field, lalu variable modelnya. Lalu di sini email ya, dan input email. Nah, sekarang kita akan coba contohkan ya. Kita sudah hidup ini ya web servernya. Lalu kita masukkan localhost framework, lalu advance. Kita contohkan di sini ya. Nah, di sign up ini yang pertama itu username. Ini username ini ya. Ini login form ya, cuman saya mencontohkannya langsung ke ini saja, ke sign up karena lebih lengkap ya.
Oke, di sini text input ya. Text inputnya seperti ini. Jadi kode yang ini akan menghasilkan sebuah inputan berupa ini ya, dengan label username. Selanjutnya email. Nah, email ini menggunakan HTML5 di mana akan menghasilkan seperti ini nantinya. Nah, email ini sudah ada validasinya tersendiri ya, di mana ini perlu menganut atau inputan yang dimasukkan perlu menganut tanda dan dot ini ya. Jadi entah itu .gmail.com atau apa, @gmail.com atau apa itu, yang penting harus menganut itu. Jika tidak, maka akan diminta untuk memasukkan email yang valid. Selanjutnya di sini password ya. Nah, untuk password ya seperti ini, seperti yang kita tahu. Dia akan berupa bulat-bulat. Nah, lalu di sini ada ini ya, ada button di mana sini menggunakan HTML submit button login. Nah, untuk login ini merupakan label ini ya di dalamnya ini. Nah, ini login. Lalu untuk kelas BTN primary ini merupakan kelas pada Bootstrap atau CSS ya, asetnya ya, pada CSS-nya. Jadi jika kita menggunakan Bootstrap ya kita tahu bahwa BTN primary ini akan menghasilkan tombol button yang berwarna biru seperti ini atau primary. Oke, selanjutnya validasi input. Nah, aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Jadi kita jangan langsung atau serta-merta menerima inputan dari user. Tentu itu akan sangat berisiko ya. Lalu input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memakai metode Y-based model validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan membalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan, secara default validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Jadi tidak dilakukan pada sisi server ya, melainkan di sisi klien. Jadi tidak akan mereload halamannya. Untuk contohnya di sini ada potongan programnya ya. Di sini jika validasinya mengembalikan nilai true, maka semua inputannya itu merupakan inputan valid, dan jika tidak akan membalikan pesan error. Seperti contoh di sini ya. Ini pada contact form. Selanjutnya deklarasi rules. Ya, untuk membuat metode Y-based model validate dapat bekerja, kita perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode Y-based model rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dan rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Keyword core validators atau inti dari pemvalidasian. Oke, di sini bisa kita lihat rules-nya ya. Nah, ini merupakan validasi yang kita definisikan di fungsi atau method rules ini yang mengoverride dari kelas model. Bisa kita lihat di sini email. Nah, email ini harus berupa email. Nah, di sini juga ada the name, email, and birth date attribute are required. Nah, inputan name, email, dan birth date itu dibutuhkan atau required. Jadi harus diisi. Jadi validasinya itu seperti itu. Lalu di sini ada validasi lagi di mana city itu, inputan city itu berupa string dan maksimal karakternya itu adalah 50 karakter. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya juga contohkan ya rules. Nah, di sini saya juga ada rules, tapi ini yang mengextend model yang mengextend pada active record. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Name, price, dan kategori ID itu dibutuhkan atau perlu diisi atau required-nya. Dan price kategori ID itu berupa atau bertipe data integer. Jadi harus berupa angka atau numerik dan tidak mengandung koma ya. Lalu untuk name itu merupakan inputan yang bertipe data string dan maksimal karakternya itu 255. Dan kategori ID ini
ada validasi lain yang tambahan, di mana kategori ID ini uh, akan akan dicek ada atau tidaknya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini custom error message. Nah, hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Contohnya di sini ya. Di sini ada sebuah rules atau validasi mana akan dilakukan custom pesan. Nah, kita menggunakan ini ya, property message. Lalu di sini kita definisikan kata atau kalimat yang akan kita masukkan atau yang akan kita tampilkan ketika terjadi kesalahan atau dilakukan validasi. Nah, di sini Anda harus mengisi nama. Jadi kita bisa mengcustomnya di sini. Lalu di sini juga ada ya pay grade yang berupa integer di mana minimal karakternya itu 5 dan maksimal karakternya itu 10. Dan jika lebih dari 10 maka akan keluar pesan nilai terlalu besar. Jadi ini custom ya. Custom message atau pesan yang dikustomisasi. Lalu di sini ada conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika kita menginginkan non-validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Lalu fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Contohnya ini seperti potongan kode di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Di state. Nah, di state ini ditambahkan property when. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di sini akan hanya mengembalikan ketika country attribute itu berisi USA. Dan ini juga dilakukan di sisi kliennya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di sini selanjutnya ada data filtering. Nah, pada banyak kasus, pemasukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Lalu mengganti atribut yang kosong tidak diisi dengan nilai tertentu. Misalnya ini diisi dengan default nilainya ya, default value. Lalu di sini validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Misalnya kita lihat di sini ya, value of username and email attribute di sini akan di-trim sebelum di-save. Artinya akan dikurangi spasinya. Lalu di sini akan mengeset username dan email sebagai nilai kosong atau null default jika tidak diisi. Selanjutnya di sini akan mengeset nilai dari level jika akan diisi menjadi 1 jika kosong. Jadi levelnya itu akan otomatis diisi dengan nilai defaultnya yaitu 1 jika tidak diisi oleh user. Nah, lalu di sini ada ini ya, pemberian nilai from dan to dengan 3 hari sampai 6 hari dari sekarang jika itu kosong. Kurang lebih seperti itu. Dan ini potongan kodenya. Oke, di sini ada uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Mengubah view yang akan menerima file upload. Membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Uploading single file. Nah, di sini menggunakan model ya. Tambahkan library class web upload file. Jadi kita menggunakan library upload file. Lalu tambahkan sebuah variabel atau atribut untuk menerima file pada model, misal sfile1. Lalu tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 ini di atas adalah sebuah file
atau variabel file 1 ya. Kita juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi .jpg atau .gif saja. Kita juga bisa melakukan validasi mengenai ukuran dari filenya. Bisa kita lihat di sini menambahkan ini ya, use web upload file. Jadi kita menggunakan library upload file. Lalu di sini kelas upload form ini akan mengekstern pada model. Nah, yang pertama kita akan deklarasikan dulu ini ya, variabel atau atribut ini $file1. Lalu di sini diberi validasi juga, di mana file 1 ini itu berupa file dan ekstensinya itu harus berupa GIF dan JPG. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini uploading single file view. Untuk view-nya ini ya. Pastikan untuk menambahkan parameter option type multipart form data pada action form begin agar file upload dapat dilakukan. Jadi teman-teman juga pasti tahu ya bahwa form yang akan menerima file yang akan mengupload file itu perlu ditambahkan type multipart form data. Ini yang menandakan bahwa form tersebut merupakan form yang akan dilakukan untuk mengupload data agar bisa dilakukan manipulasi pada file yang kita upload. Selanjutnya di sini fungsi file input akan membuat form input yang akan menerima file. Jadi di sini kita menggunakan widget, lalu kita masuk di sini ya, kita begin dan jangan lupa untuk menambahkan option type multipart form data. Ini agar kita bisa melakukan upload file. Lalu di sini kita perhatikan pada field model file 1 yaitu file input. Nah, lalu di sini submit button seperti biasa. Dan jangan lupa kita tutup dengan fungsi N ya dari active form. Oke, selanjutnya kita masuk pada controllernya. Uploading single file controller. Nah, controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Jadi, view yang kita buat ini akan dihubungkan dengan model yang kita buat ini. Ini untuk upload filenya ya. Lalu, gunakan kelas web upload file. Dan file akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ya. Kita menggunakan use up models upload form yang kita buat tadi. Nah, ini kita panggil atau kita gunakan di controllernya. Lalu kita masuk pada ini ya. Kita menggunakan kelas web upload file. Nah, di sini kelas set controller, extend controller. Lalu ada fungsi extend upload. Nah, di sini kita instansiasikan dulu modelnya, yaitu model upload form. Lalu di sini kita berikan sebuah kondisi ya, di mana statementnya itu seperti ini. Jika file yang dimasukkan berupa file ya, itu akan dilakukan upload file. Nah, lalu tidak berhenti di situ. Jika upload filenya itu dilakukan, maka nanti akan dilakukan validasi terlebih dahulu. Nah, validasinya itu jika kita melihat di sini ya, nah validasinya ini merupakan ekstensinya itu harus GIF dan JPEG. Nah, lalu di sini akan jika semua kondisinya sudah selesai ya, di sini akan mengembalikan nilai yaitu ini ya, render, upload, model dan model. Nah, ini file yang kita upload ini akan disimpan ketika kita menggunakan atau memanggil metode save as. Jika tidak ya maka sekedar diupload saja atau tidak disimpan. Jadi tidak disimpan di server ya jika kita tidak menggunakan metode save as atau tidak memanggil metode save as. Oke, selanjutnya di sini ada uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file secara bersamaan, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti max file 5. Dan pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. File 1 menjadi file 1 array. Lalu di sini tambahkan properti multiple dengan nilai true pada metode file input. Pada controller, ganti metode getInstance menjadi getInstance. Jadi dari tunggal kita ubah menjadi jamak.
dan gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, kita bisa lihat sini untuk potongan kodenya. Nah, yang kita ubah, pertama kita lihat di controllernya ya. Di controllernya itu tadi kita kan menggunakan get instance. Nah, kita sekarang menggunakan get instance. Artinya ini jamak. Lalu untuk menyimpan semua filenya, kita tidak lagi menggunakan ini ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita tidak lagi menggunakan ini, melainkan kita sudah menggunakan for each. Artinya ini ada beberapa file nantinya. Lalu akan dikembalikan nilainya, akan dirender. Selanjutnya pada modelnya yang perlu kita tambahkan yaitu kita tambahkan properti max file. Nah, max file-nya ini berapa? Jadi file yang bisa kita upload secara bersamaan itu ada berapa? Selanjutnya pada view-nya kita akan menambahkan ini ya, pada file input kita tambahkan lagi ini ya, properti multiple dengan nilai true. Jadi di view-nya nanti kita akan bisa melakukan upload file multiple secara bersamaan. Oke, ini masuk pada latihan ya. Latihannya akan saya kerjakan atau saya bahas di next video, di video yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori getting data from user. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.